Artinya menyungguhkan dengan hati bahwasanya segala kebajikan khususan ila Rabbi Maulana Syekh Muhammad Arasat bin Abdullah Al-Banjari khususan ila Rabbi Syekh Muhammad bin Sallallahu Al-Banjari wa sendiri Syekh Muhammad Zaini bin Bawana dan alaman wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adala kulli harfin kataba wa yaktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Keenam, percaya akan untung baik dan jahat datang daripada Allah Ta'ala. Artinya menyungguhkan dengan hati bahwasanya segala kebajikan dan segala kejahatan daripada iman dan taat itu datang dari Allah Ta'ala. Nah, ini adalah rukun iman yang keenam, percaya dengan qada dan qadar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, keafiatan, dapat lagi kita berkumpul di majlis yang penuh barakah ini, di majlis Ratib Al-Aidarus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita, meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita doakan kepada sahibul bait Pak Siswandi yang beliau masih berada di kota Banjarbaru. Kita doakan beliau sehat afiat selalu sekeluarga. Amin. Dan kita doakan kepada para habaib yang berhadir di sini. Wabil khusus Habib Abdurrahman Al-Qab. Beliau sehat afiat, dimurahkan, diluaskan rezeki beliau. Dan kita doakan kepada guru-guru agama yang berhadir di sini dan para jamaah sekalian, baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan kita seberataan disehatkan, diafiatkan, dikabulkan hajat kita semua. Amin ya Allah. Dan dimudahkan segala urusan kita di dunia dan sampai ke akhirat kelak masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Malam hari ini kita mempelajari tentang rukun iman yang keenam, yaitu percaya akan untung baik dan jahat datang daripada Allah Ta'ala. Jadi apa aja yang terjadi, baik nang senang, nang sakit, itu kita berkeyakinan datangnya dari Allah. Jadi ada yang ditimpa akan musibah, sabar menghadapinya. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran, yang diberikan nikmat yang banyak, yang luas. Nah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Wajib hukumnya kita percaya tadilah. Nah, mudah-mudahan keimanan kita dikuatkan oleh Allah Ta'ala, dan keimanan yang bujur, yaitu keimanan ahli sunnah wal jamaah. Artinya sesuai dengan ajaran Rasulullah, ajaran sahabat-sahabat Nabi, dan para ulama-ulama yang benar. Jadi hati-hati, kita sekarang inilah banyak
Nah, apa ngarannya, golongan atau jamaah nang sesat, khususnya di bidang ilmu tauhid, ilmu usul din, seperti golongan Mu'tazilah. Nah, itu golongan yang sesat, golongan Jabariyah. Jadi apa itu Mu'tazilah? Mu'tazilah itu adalah orang beriman juanya, tapi inya berkeyakinan kada sama lawan kita keyakinannya. Artinya inya memadahkan diantaranya jadinya makhluk yaitu manusia hamba inya berkeyakinan adalah seperti bahwa mengiktikadkan mereka orang Mu'tazilah itu bahwasanya hamba ini menjadikan akan sekalian perbuatan. Jadi dipadahakannya hamba ini ada bisi perbuatan yang dibangsakan kepada ikhtiar dengan kekuasaan hamba. Jadi dipadahakan oleh orang Mu'tazilah bahwasanya kita ini bisi gawian, dan gawian ini kehendak kita. Nah, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada hamba. Nah, maksudnya kayak apa? Seperti kayak ini penderannya lah, ujarinya aku nang bergerak dan nang menjadikan gerak. Jadi nang menggerak aku, nang menjadikan gerak aku juga. Nah, itu Mu'tazilah, itu sesat. Dengan kekuasaan yang dijadikan oleh Allah, jadi aku nang menggerak, aku nang menjadikan gerak. Ada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kalah. Nah, kita juga nang bergerak, tapi Allah nang menjadikan gerak tadi. Nah, itu bedanya lah. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya hamba ini ada bisi perbuatan, ada usaha ikhtiar, tapi kada kawa memberi bekas. Jadi yang menjadikan gerak, menjadikan perbuatan adalah Allah Ta'ala. Jadi ahli sunnah wal jamaah ba'itiqad mereka bahwasanya sekalian perbuatan itu semua adalah perbuatan Allah. Jadi kita berkeyakinan seberataan perbuatan adalah datang dari Allah, dan bahwasanya hamba kita kada kawa menjadikan itu akan perbuatan, kada kawa menjadikan, tetapi kita disuruh usaha ikhtiar, tetapi itu kada memberi bekas keduanya. Apa arti usaha ikhtiar? Arti usaha itu yaitu zahir, nampak perbuatan usaha ikhtiar. Artinya kita sakit lalu kita berobat, atau usaha ikhtiar katanya lah. Tapi kita berkeyakinan obat itu kada kau menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, tapi kita disuruh berusaha, berikhtiar, mengambil obat, meminum tadilah. Nah, itu artinya ini yang bergerak kita, yang melihat mata kita, tetapi yang menjadikan gerak, yang melihatkan kita adalah Allah Ta'ala. Nah, itu adalah keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Aman orang Mu'tazilah tadilah inya berkeyakinan inya nang bergerak dan inya nang maulah usaha gerak tadi. Nah, inya nang dijadikan oleh Allah Ta'ala jinyalah. Itu adalah orang Mu'tazilah, itu sesat. Ada juga semacam lagi i'tiqad yang sesat adalah i'tiqad Jabariyah. Nah, jadi kita bisa mendengar adalah i'tiqad Jabariyah. Apa itu i'tiqad Jabariyah? Nah, misalnya ini berkeyakinan seperti ini. Inya mengiktikadkan, meyakini mereka itu akan bahwasanya hamba itu dikerasi ia atas perbuatan. Jadi hamba ini dikerasi Tuhan, bergerak ini Tuhan menggerakkan, bergerak ini Tuhan, dan maka tidak sekali-kali bagi hamba ada usaha ikhtiar daripada perbuatannya.
Jadinya memisalkan kayak ini sepertinya, jadi hamba ini seperti bulu ayam nang bergantung pada angin, kamana angin betiup ke situ. Nah itu jarinya. Nah maka ini banyak berkeyakinan yang menggerakkan, yang mendiamakan itu seberataannya Allah Ta'ala. Nah ini segala Jabariyah ini semua Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang mengambilkan. Kita kada bisa perbuatan dinya, itu Jabariyah. Ya nang kana nang buah mangga, ampun Tuhan juga nang menggerakkan Tuhan, nang mengambilkan Tuhan juga, nang makan Tuhan juga. Jadi seberataan ampun Tuhan dinya. Nah kada ada lagi syariatnya. Nah ini salah. Artinya kita ada dua syariat. Nah bujur aja seberataan ya ampun Tuhan lah. Nah, buah-buahan ampun Tuhan bujur aja. Tapi ada syariatnya, ini ada ampun miliknya, kada boleh kita mengambilnya. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu memakai ada syariat. Nah, jadi alhamdulillah kita digolongkan termasuk i'tiqad yang benar, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan ulama-ulama yang berkumpul seberataan. Jadi kita disuruh akan belajar 3 macam ilmu yang fardu ain hukumnya belajar. Setiap kita wajib mempelajarinya. Nah, yang pertama adalah ilmu usuluddin atau ilmu tauhid yang apa? Untuk mengenal Allah Ta'ala, mengenal sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi Allah, mengenal sifat Rasul. Nah sudah kita belajar belajar tauhid. Nah kedua syariat ilmu fikih. Nah kita disuruh beribadah, sholat, puasa dan sebagainya, itu ilmu fikih. Yang ketiga ilmu batin, artinya ilmu tasawuf. Ini untuk memperbaiki anggota zahir kita dan batin kita daripada sifat-sifat yang kada bagus dibuangi, diisi dengan sifat-sifat yang bagus. Kita adalah ilmu tasawuf tadi ngarannya lah. Jadi ilmu tauhid itu andakannya di dalam otak kita, di hati kita, di akal kita, itu tauhid. Jadi akal kita berpikir bahwasanya Allah Ta'ala ada. Nah dalilnya alam semesta. Nah dalilnya diri kita. Jadi kita kada kenal kepada Allah amun kada belajar ilmu tauhid. Jadi mengenal Tuhan dengan kita memikirkan Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala kuasa. Nah, Allah Ta'ala tiada permulaan, berbeda lawan kita. Ada kita ini adanya baharu permulaan lah, adanya Allah Ta'ala yang kidam. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya maka sungguh kenal akan Tuhannya. Artinya kita kenal lawan diri kita nih. Apa diri kita ini? Diri kita ini berpermulaan. Nah Tuhan kada berpermulaan. Kita berkesudahan karena kita mati, Tuhan kekal. Kita nih ada sesamaannya, Tuhan kada ada kesamaannya. Nah ini, jadi bila kita kenal akan diri kita, maka kita kenal akan Tuhan kita. Mudah-mudahan kita selamatlah daripada etikot yang sesat tadi. Jadi hati-hati, apalagi di akhir zaman ini macam-macam. Keenam tadilah percaya akan untung baik dan jahat datang daripada Allah Ta'ala. Artinya menyungguhkan dengan hati bahwasanya segala kebajikan dan segala kejahatan daripada iman dan taat
dan kafir dan maksiat dan sehat dan sakit dan hidup dan mati semuanya sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala pada ajali. Nah, jadi sudah ditetapkan Tuhan pada zaman dahulu nang terkadang permulaan ditetapkan Tuhan sudah di Lauhil Mahfuz. Nah, maka semalam lah malam Nisfu Sa'ban itu diserahkan catatannya untuk setahunan. Nah, jadi ini jadi bagus malam Nisfu Sa'ban semalam bagus kita berdoa nang baik-baik aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nasib kita setahunan ini nang baik-baik aja karena ditetapkan Tuhan. Tapi tadi kita berkeyakinan sabaratan adalah ketetapan Allah Ta'ala. Maka sekalian kebajikan dengan takdir, dengan dia takdirkan, dengan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Jadi segala kebajikan yang kita perbuat ini sudah ditetapkan Tuhan. Jadi makanya kita kada kawan ngaran sarik inilah lawan manusia. Sarik lawan orang misalnya dapat nikmat, nah lalu ngarannya itu dengki ngarannya lah, kada boleh kita, karena kita tahu sudah itu ketetapan yang Maha Kuasa Allah Ta'ala, dan hukumnya dan kehendaknya dan suruhannya dan keridoannya dan segala kejahatan itu dengan ditakdirkan Allah Ta'ala juga pada ajali. Jadi bilanya kita melihat apa aja yang terjadi, nah kita ingat lawan Allah Ta'ala ini ketetapan Tuhan sudah. Jadi ada yang ditetapkan Tuhan orang neh baik akhlaknya, tingkah lakunya sampai ke mati bagus baik masuk surga dibalas Tuhan, itu sudah ketetapan Tuhan. Ada juga yang waktu pertamanya kada baik kerja sepanjangan, tapi hendak mati berubah baiknya, nah masuk surga. Ada juga ngarannya husnul khotimah ngarannya. Ada juga nang pamulaan baik pas hendak mati timbul kada baik ya. Nah itu soal khotimah, naudzubillah, itu berlindung dari itulah. Ada juga nang bagus sepanjangan sampai ke mati bagus, ada juga pas hari kiamat masuk ke neraka aja misalnya lah. Nah ada juga, jadi kita kada tahu itu ketetapan Tuhan. Nah ada juga yang kada bagus sepanjang sampai ke mati ada bagusnya, sekalinya masuk surga ada juga. Nah, kada tahu bang kita lah. Tapi Allah Ta'ala berjanji bangkalalah bilanya bagus sampai ke mati bagus masuk surga, itu janji Allah Ta'ala. Tapi tadi kita berkeyakinan sebarataan ini adalah kehendak Allah Ta'ala sebarataan. Kita kada kawa mengingkari atas kehendak Allah Ta'ala, karena itu rukun iman yang ke-6 tadi. Bilanya kita kada percaya maka kena dipadahkan kada beriman, naudzubillah min zalik. Jadi kita berdoa lawan Tuhan, minta tetapakan yang bagus, yang baik. Maka itu kadu sahaja beramal ibadah. Tuhan juga tetapakan kena, nah salah ulang pemikiran. Jadi kita disuruhkan oleh Allah Ta'ala mentaati perintah sidin, mengerjakan apa yang disuruh sidin. Nah sidinnya maha penyayang, maha memberi rahmat. Dan juga kita jangan berputus asa juga lah, merasa kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, putus asa. Nah kada disuruhkan kayak itu juga. Jadi rahmat Tuhan maha luas, walaupun dosa sing banyakan, amun kita mau bertobat aja, mau aja hadir di majelis ilmu, mau aja badangar-dangar, nah itu insya Allah bagus, ciri bagus. Bilanya orang dikehendaki Tuhan bagus, baik, maka dijalankan ke tempat yang baik juga. Nah, jadi sudah ditetapkan pada ajali. Ajal itu adalah ketetapan Tuhan yang tidak ada permulaan.
Jadi Tuhan menetapkan dan dengan kehendaknya, tetapi tiada dengan disuruhnya, dan tiada keridoannya, dan tiada kebajikan tetapi ditegahkannya. Bermula segala yang jadi di dalam alam ini, segala perbuatan Allah Ta'ala juga. Jadi kita berkeyakinan apa aja yang terjadi di alam semesta ini adalah perbuatan Allah yang menjadikan daripada tiada kepada ada, nang dahulunya kadada lalu diadakan, dan segala manusia mengusahakannya. Jadi kita manusia ini disuruh berikhtiar, disuruh berusaha tadi. Tapi ingatakan usaha ikhtiar itu kadada memberi bekas, kadada memberi pengaruh. Nang memberi pengaruh atau bekas itu adalah Allah Ta'ala. Jadi seperti minum obat itu kadang menyembuhkan, kadang obat itulah. Jadi yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Banyak aja orang yang kadang minum obat sembuh dari sakitnya. Nah, jadi artinya itu usaha ikhtiar aja. Segala perbuatan Allah Ta'ala juga yang menjadikan daripada tiada kepada ada, dan segala manusia mengusahakannya dan melakukannya, karena bagi segala manusia ada ikhtiar pada mengusahakan pada barang perbuatan. Jadi kita disuruh jadi ikhtiar juga. Artinya garing disuruh juga berobat, ada api disuruh juga berhindar, jangan berbuat ke api. Lapar karut disuruh juga berikhtiar mencari makanan, jangan dirasakan. Apa cara saja Tuhan memberi aja lah, beranai aja. Nah kadang mau juga disuruh juga berjalan juga, datang ke rumah kawan, atau ke rumah kawan ada kan nasi apa lapar, nah itu usaha ikhtiar tuh ngarannya. Disuruh Tuhan kita disuruh Allah Ta'ala kita sembahyang, nah itu ikhtiar juga katanya juga, Tuhan menyuruh sembahyang kita karena dibarisin rezeki juga, nah dibarisin. Jadi nambah usaha berangkat, berusaha ke pasar, atau nang petani berangkat ke perumahan, itu usaha ikhtiar juga lah, ada usaha ikhtiar juga nih. Jadi bilanya berangkat berusaha berniat, nah mencari rezeki, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki berangkat. Pas sudah berangkat sebenarnya kada berkoleh boleh ke rumah, nah kada berhasil tapi tetap sudah diberi pahala. Ada aja pahalanya lah berusaha. Artinya orang berusaha itu walaupun kada dapat tetap dapat juga, sudah dapat pahalanya tanya. Nah tapi insya Allah bilanya bergerak, insya Allah ada aja Tuhan memberi lah. Jadi ada juga kan orang usahanya nih lah beribadah aja, biar ada cerita nah ini orangnya orang kafir lalu masuk Islam, rupanya dapat hidayah masuk Islam sekeluargaan. Jadi bini di rumah, anak di rumah. Jadi nang laki ini berangkatnya berusaha ke pasar nih, mencari usaha ini. Kadang maunya membawa umpat di sini, kadang maunya membawa sehari nanda cari dah sampai Johor, sudah aku hendak ke masjid aja dah sembahyang Johor, sembahyang berdoa sampai ke asar di masjid aja, sudah sore boleh ke rumah. Jadi jar nang bini adalah dapat hasil belum lagi, belum dapat lagi, hanya sehari apa aja begawi di mana begawi aja nang bini di rumah raja apa begawi aja. Jadi belum gajian lagi. Hanya sehari, besok hari kayak itu pulang. Tapi berikhtiar juga ke pasar juga mencari adakah upahan orang kadada juga orang mau upahin sampai Johor ke masjid pulang sih den beribadah sampai asar boleh ke rumah. Jadi nang bini mana ada apa hari ini kesan nang berlanjanya
belum gajian lagi jalan, hanya 2 hari aja nih. Besok hari kayak itu pulang, kada pulang dapat hasilnya, cuman tadi ke masjid teman Johornya. Jadi di rumahnya kada ada makan apa-apa nih, duit kada, baras habis, ya sudahlah. Jadi nang laki ini berdoa, nang hari ketiga nih berdoa menangis di masjid, ya Allah nih kayak ini kah cobaan ujiannya masuk Islam, jadilah artinya nih sakit banget nih, ulun minta lawan pian ya Allah rezeki nih, amun ulun ini tahan aja lapar, tapi anak bini karena tahan di rumah laparnya, musia berubah imannya, jadi berdoa lawan Tuhan, lalu jadi berdoa nih mulai zuhur sampai asar di masjid aja berdoa. Rupanya lah Tuhan Maha Kuasa datang orang lelakian membawakan harta emas sekarung karumah nang bini, nang laki masih di masjid lagi, datang orang mengatok rumah nang bini, assalamualaikum, waalaikumsalam, bukai, ini rumah si anu kah ngarannya, iya itu laki ulun ngesahnya, nah ini ini bagawi di rumah raja 3 hari dah bagawi, nah ini upahannya gaji sidin bagawi, tolong terima akan lah, itu menang bini ya, sekalinya amas sekarungan. Mahimong nang bini lah, dijual nang bini amasnya ke toko, nah dapat duit belanja nang bini, makanan, buah-buahan, pakakas rumah, lemari, TV, macam-macam itu tukar sidin. Segala mobil tukar juga sidin juga, mobil, TV, masuk amas gampang, sekarang amas kirakan pian. Ya sahaja pengen. Artinya banyak rezekinya, tetapi itu terjadi. Apalagi amas winarang mana lah, segramnya 1 juta harganya. Jadi nang laki nih sudah asar nih, parut lapar juga lah, atasnya makanan nih, boleh ke rumah nih lesu awak juga, boleh ke rumah ya pulang, pasti bini batakon pulang, pasti bini batakon pulang, namanya duit bisi kada bisi duit apa. Pas jauh-jauh melihat pindah bau harum, bawa makanan nih pas di halaman rumah, di muka rumah ada mobil pulang lah misalnya. Kenapa jeneng laki nih pindah lain rumah nih, rumah kok kan lain kan jelas. Rumah kok kan lain kayak saja nih, tapi perasaan iya juga bang tuh rumahnya lah, atau pengaruh lapar nggak parut gitu. Ya kalau sudah datang ya ke rumah hanya saya juga rumah juga sekalinya membuka majar langsung nang bini rumah kahimungan dicium nang bini, dipagot nang bini lah, artinya untung naik kamu belajar bagawi di rumah raja 3 hari aja upahannya dikirim makasihnya berdahulu sudah takajub nang lakinya, aku jangan lakinya kada di rumah raja kada bagawi apa di masjid aja jangan laki 3 hari. Sekalinya lah, jadi nang bini pun takajub juga menangis nang bini, bagusnya agama Islam jelah. Jadi ada tadi pasan orang yang membawakan duit ini kesannya ini gajian pian, sampaikan kesannya lawan laki pian raji ini karena belegawi di wadah raja aja pulang. Itu pasan nang laki-laki tadi, sungsumnya begawi jar. Itu datangnya tengah hari aja, apalagi mulai pagi lah begawinya nah. Nah itu artinya kita jangan, artinya bagus saja dah, artinya bagaimana Allah Ta'ala artinya adalah tapi yakin bangnya juga lah. Yakin tapi terus ujiannya luar biasa juga bang juga, sabar tadinya juga menghadapi juga. Nah itu maka barang siapa mengusahakan yang baik dibalas dengan baik. Jadi bilanya kita berbuat kebaikan walaupun kecil, kebaikan itu maka akan dibalas Tuhan dengan kebaikan juga. Dan barang siapa mengusahakan yang jahat, bagawi nang dilarang nang jahat, maka dibalas dengan jahat juga.
Nah ini sudah janji Allah Ta'ala. Nah mudahan kita selamat lah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka barang siapa berkata Maka barang siapa berkata tiada bagi segala manusia usaha dan ikhtiar sekali-kali, maka itulah iblis. Nah itu Sidin kata-kata iblis itu artinya manusia ini ada usaha ikhtiar, ada tadi artinya berkata tiada ada bagi manusia usaha ikhtiar, artinya manusia ini kada bisa usaha ikhtiar, kada bisa. Nah itu tadi orang Jabariyah kalah semua Tuhan tadi itu salah, itu adalah perkataan iblis ya. Berlindunglah kita kepada Allah Ta'ala. Jadi artinya kita berkeyakinan bahwasanya segala perbuatan itu Tuhan yang menjadikan, baik nang buruk dan jahat, tetapi kita disuruh berusaha ikhtiar. Artinya nang buruk jangan digawe, nang dilarang jangan digawe. Kalau tadi kehendak Tuhan dia gawe, nang buruk nang dilarang jangan. Jadi kita ada usaha ikhtiar. Nah ini disuruh dijauhi, kita jauhi, Jadi berlindung kita kepada Allah Ta'ala, kiranya kita daripada yang demikian itu. Nah bermula ketahui olehmu pula bahwa segala alam daripada 7 petala langit, 7 lapis langit, dan petala bumi, 7 lapis bumi, dan isi keduanya itu baharu, itu berpermulaan, dijadikan oleh Allah Ta'ala, Jadi langit, bumi, 7 lapis itu seberatan adalah berpermulaan, ada awalnya, baharu, itu diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada, nang dahulunya kadada lalu diadakan. Maka tiada qadim, artinya kada berpermulaan, melainkan Allah Ta'ala. Jadi Allah aja yang qadim, artinya qadim itu kada berpermulaan. Nah lain dari Allah sebertaan ada permulaannya. Jadi hanya Allah yang bersifat qadim, dan segala sifat Allah dan zat Allah Ta'ala adalah qadim. Maka barang siapa berkata ada qadim lain daripada Allah dan segala sifatnya, atau berkata iya wujud makhluk itu wujud Allah, atau Muhammad atau manusia itu sifat Allah Ta'ala, atau alam ini, nah kalau daripada zat Allah keluar daripada zat Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir, kekal di dalam api neraka. Nah jadi jangan sampai kita berkeyakinan, kalau ada berkeyakinan Nur Muhammad itu qadim, jangan salah. Jadi yang qadim itu hanya Allah aja, lain dari Allah sebaratan kada qadim, artinya sebaratan ada permulaannya. Nah itu ada permulaan. Jadi hanya Allah tidak berpermulaan, lain dari Allah sebaratan berpermulaan. Termasuk Nur Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah, ada permulaannya. Nah tapi Nur Nabi Muhammad itulah yang pertama dijadikan Tuhan. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Nur Nabi Muhammad. Maka daripada Nur tadilah diciptakan alam semesta ini. Jadi daripada cahaya, daripada rahmatnya Nur tadi diciptakan oleh Allah Ta'ala segala alam semesta. Jadi hakikatnya alam semesta ini adalah dari Nur Nabi Muhammad. Jadi kita ingatkan itu. Jadi itu ngarannya musahadah melalui Nur Nabi Muhammad ngarannya. Nah mudahan kita bisalah musahadahakannya. Nah sudah sampai di sini kalau lah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada barakah manfaatnya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dalam dunia sampai ke akhirat, dan meninggal kelak kita dengan husnul khatimah, dapat mengatakan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا الله. اللهم اجعل ووصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من أنواع الخيرات هذه المجلس البركة هادية واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونقدم ذلك ونهديه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كل وصحابه والقرابة والتابعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح مولانا الشيخ محمد عبد بن عبد الله البنجاري، وخصوصا إلى روح الشيخ مفتي جمال الدين الشيخ محمد البنجاري، وثم إلى روح حميد بن عباس بن هاشم، وإلى روح الشيخ الحاج محمد كاسبر بن عبد اسماعيل، وإلى روح الشيخ محمد زيني بن الرواني البنجاري، وخصوصا إلى روح أبينا حبيب وعبد الله بن عمر علي أحمد علي بن حبيب زين الله أحمد علي ثم إلى روح آمين يا الله. آمين. وخصوصا إلى روح سيدي مريم بنت حاج عبد المعز، ثم إلى روح محمد حمدي بن إناس، ثم إلى روح درما بن لدو، ثم إلى روح حاجي محمد صالح بن كنام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا، ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.